Halo semua, selamat datang kembali di Dosier Hitam, channel yang ngupas tuntas tentang misteri-misteri kriminal, gilanya orang-orang secara misterius, hingga kasus yang belum terpecahkan selama puluhan tahun. Jika kamu suka cerita-cerita investigasi mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar jika kamu punya teori tersendiri setelah menonton video ini. Hari ini kita akan ngebahas salah satu kasus hilangnya satu keluarga secara misterius yang terjadi di negara Amerika Serikat. Sebuah kisah yang nampak seperti diambil dari naskah film thriller, tapi ini adalah kisah nyata. Sebuah keluarga yang pergi tanpa jejak meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ini adalah kisah keluarga Jamison. Keluarga Jamison terdiri dari Bobby Jamison, istrinya yang bernama Sherlyn, dan putri kecil mereka yang baru berusia 6 tahun yang bernama Madison. Mereka tinggal di kota kecil yang bernama Eufaula yang terletak di negara bagian Oklahoma. Bobby dan Sherlyn dikenal sebagai pasangan yang cukup tertutup. Mereka memiliki masalah kesehatan yang cukup serius. Bobby mengalami cedera punggung setelah kecelakaan mobil dan sempat mengalami depresi. Sementara Sherlyn didiagnosis mengidap penyakit bipolar. Mereka juga dikenal memiliki ketertarikan pada hal-hal spiritual dan supranatural. Beberapa teman mereka menyebutkan bahwa keluarga ini pernah merasakan diganggu oleh roh jahat di dalam rumahnya sendiri. Bahkan, Bobby sempat menyimpan sebuah buku catatan yang ia gunakan untuk menulis pesan-pesan kepada roh jahat. Tapi tentu saja semua ini baru menjadi sorotan setelah keluarga ini menghilang. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2009, keluarga Jamison dikabarkan meninggalkan rumah mereka dengan mobil pickup berwarna putih. Mereka hendak pergi melihat sebidang tanah di area Red Oak sekitar 48 km dari rumah mereka. Kabarnya, mereka berniat membeli tanah tersebut untuk pindah dan tinggal di rumah kontainer. Sebuah keputusan yang sebetulnya dianggap aneh oleh beberapa orang, tapi juga masuk akal mengingat kondisi mental keluarga ini dan keinginan untuk hidup lebih tenang dan terisolasi. Namun yang mengejutkan, mereka tidak pernah kembali. 8 hari setelah keluarga Jamison dinyatakan hilang, tim pencari akhirnya menemukan petunjuk. Di sebuah jalan tanah terpencil yang nyaris tak terjamah oleh manusia, di kaki pegunungan San Bois dekat dengan Red Oak, Oklahoma, sebuah truk pickup berwarna putih terparkir begitu saja di tengah kehampaan. Tanpa adanya kerusakan, tanpa tanda-tanda kecelakaan, hanya ditinggalkan begitu saja. Truk itu adalah milik Bobby Jamison. Ketika petugas membuka mobil tersebut, mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Di dalam mobil itu ada segalanya, termasuk dompet milik Bobby, dompet milik Sherlyn, 2 ponsel mereka, jaket, GPS, bahkan anjing keluarga mereka yang bernama Macy yang masih hidup namun sangat kurus dan lemas karena kelaparan. Dan yang paling mengejutkan, sebuah kantong tersembunyi di bawah jok mobil berisi uang tunai sebesar $32.000. Uang dalam jumlah yang cukup besar dan tanpa penjelasan. Namun satu hal yang tidak ditemukan di sana adalah keluarga tersebut. Tidak ada Bobby, tidak ada Sherlyn, tidak ada Madison. Pihak kepolisian mulai kebingungan jika ini adalah perampokan atau tindak kejahatan. Mengapa uang dalam jumlah sebesar itu dibiarkan begitu saja? Jika ini kecelakaan, di manakah tubuh keluarga ini? Dan jika mereka memilih untuk menghilang, mengapa mereka meninggalkan barang-barang pribadi milik mereka? Kondisi dan isi mobil tersebut hanya menyisakan satu hal, lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Berkat penemuan ini, pihak berwenang segera melakukan pencarian secara besar-besaran. Tim pencari menyisir hutan menggunakan helikopter, anjing pelacak, bahkan menggunakan teknologi GPS. Namun tidak ada jejak mereka yang bisa ditemukan. Penyidik kemudian menemukan sebuah rekaman CCTV dari rumah keluarga Jamison pada hari di mana mereka pergi. Dalam video itu, Bobby dan Sherlyn nampak bolak-balik beberapa kali ke mobil mereka. Yang aneh, mereka terlihat seperti dalam keadaan trish, tanpa bicara, tanpa emosi, hanya berjalan dengan gerakan kaku. Video ini memperkuat spekulasi bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Nah, beberapa spekulasi mulai berkembang. Apakah mereka diracuni? Apakah mereka pergi untuk bunuh diri? Ataukah mereka dijebak oleh seseorang?
3 tahun berlalu sejak Bobby, Sherlyn, dan Madison menghilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran telah dilakukan, namun hasilnya tetap nihil. Hingga akhirnya pada tanggal 16 November tahun 2013, sebuah kebetulan yang membawa petunjuk besar. Saat itu ada seorang pemburu sedang menyusuri kawasan hutan terpencil di pegunungan San Bois, sekitar 3 mil dari lokasi truk mereka ditemukan pada tahun 2009 yang lalu. Saat itu, pemburu tersebut sedang mencari binatang buruan. Akan tetapi, di antara semak belukar yang jarang disentuh manusia selama bertahun-tahun, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu sebuah kerangka manusia. Bukan hanya satu, tapi 3 kerangka manusia berserakan tak jauh dari satu sama yang lain. Pihak kepolisian dipanggil, dan area tersebut segera dipasangi garis polisi. Penyidik forensik membutuhkan waktu hampir 6 bulan untuk mengkonfirmasi identitas ketiga jasad tersebut. Dan benar saja, kerangka tersebut adalah milik Bobby, Sherlyn, dan putri kecil mereka, Madison. Namun, meski tubuh mereka akhirnya bisa ditemukan, misterinya justru menjadi lebih dalam. Berikut adalah kondisi saat jasad tersebut ditemukan. Tidak ada luka tembak atau tusukan yang jelas pada tulang mereka. Tidak ditemukan senjata sekitar lokasi. Tidak ada sisa pakaian atau barang-barang pribadi yang menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi. Kerangka dalam kondisi membusuk parah. Kondisinya sudah rusak dan diperkirakan karena waktu dan kondisi cuaca. Pada saat ditemukan, jasad tidak terkubur, hanya tertutup dedaunan. Dalam laporan forensik, akhirnya menyimpulkan bahwa sebab kematian anggota keluarga Jamison adalah tidak diketahui. Bahkan, kepala penyidik pada saat itu yang bernama Sheriff Mike Boss secara terbuka menyatakan bahwa kasus ini adalah salah satu misteri paling membingungkan dalam karirnya. 3 tahun menghilang, lalu ditemukan begitu saja di tengah hutan yang sebetulnya pernah digeledah sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa sampai di sana? Apakah mereka sengaja pergi dan tersesat? Atau ada sesuatu yang membawa mereka pada kematian? Penemuan jasad keluarga Jamison tidak menutup kasus ini. Justru, ia membuka sebuah kotak Pandora yang berisi lebih banyak pertanyaan dan teori konspirasi yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Setelah jasadnya Bobby, Sherlyn, dan Madison ditemukan, dan tanpa penyebab kematian yang jelas, kasus ini berubah menjadi teka-teki yang sangat rumit. Tidak ada saksi mata, tidak ada bukti kekerasan, dan tidak ada barang bukti yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, justru karena kekosongan informasi inilah, muncul berbagai teori, dari yang masuk akal hingga yang terdengar seperti plot film horor. Berikut adalah beberapa teori yang paling terkenal dalam kasus ini. Teori yang pertama adalah pembunuhan yang direncanakan. Salah satu teori yang paling rasional adalah keluarga Jamison menjadi korban pembunuhan. Beberapa poin yang mendukung teori ini adalah mereka membawa uang tunai sebesar $32.000 yang bisa jadi memancing niat jahat seseorang. Lokasi mereka ditemukan adalah tempat terpencil, jauh dari jalan utama, sangat ideal untuk menyembunyikan kejahatan. Tidak adanya tanda pertahanan diri atau perlawanan di lokasi mobil, seolah mereka dipaksa atau sedang diancam. Tapi jika ini pembunuhan, siapa pelakunya? Dan kenapa uang sebanyak itu tetap berada di dalam mobil? Teori yang kedua adalah perdagangan narkoba. Beberapa penyidik sempat mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan keluarga Jamison dalam aktivitas perdagangan narkoba, atau paling tidak terlibat dengan kelompok berbahaya. Indikasinya, Bobby pernah mengalami kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja secara tetap. Kebutuhan akan uang bisa saja mendorong mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas ilegal. Uang tunai dalam jumlah besar, yaitu $32.000, adalah ciri umum transaksi narkoba. Namun, tidak pernah ditemukan bukti yang jelas bahwa Bobby atau Sherlyn menggunakan atau menjual obat-obatan terlarang. Teori yang berikutnya adalah bunuh diri. Ada teori yang menyebutkan bahwa keluarga Jamison mungkin melakukan bunuh diri bersama. Sherlyn sempat mengalami depresi berat dan diketahui memiliki senjata api yang disimpan di dalam mobil. Meski pada saat mobil ditemukan, senjata tersebut tidak pernah ditemukan. Kata orang terdekat, pasangan ini sedang mengalami tekanan psikologis. Namun teori ini juga sangat sulit diterima karena beberapa alasan, diantaranya tidak ada catatan atau pesan bunuh diri. Jika memang ini bunuh diri, di mana senjatanya? Dan mengapa mereka membawa putri mereka, yaitu Madison? Teori yang keempat adalah sekte atau aktivitas okultisme. Teori ini muncul karena hal-hal aneh yang ditemukan di dalam rumah keluarga ini. Di antaranya ada buku-buku tentang okultisme dan juga buku spiritualisme. Sherlyn juga sering menulis hal-hal aneh di dalam buku catatannya. Menurut teman
teman dekatnya sering percaya bahwa rumah mereka sedang dihantui, dan bahkan mereka juga sering melihat makhluk-makhluk halus. Beberapa spekulasi menyebutkan mereka mungkin terlibat dengan kelompok kultus lokal atau ritual sesat. Bahkan ada yang menyebutkan pembersihan spiritual bisa menjadi motif mereka pergi ke dalam hutan. Tapi semua ini tidak lebih dari spekulasi. Tidak ada bukti konkret bahwa mereka benar-benar bergabung dalam sekte atau melakukan ritual apapun. Nah, teori yang terakhir adalah kecelakaan atau tersesat. Ini teori yang dianggap paling masuk akal oleh sebagian orang. Mereka pergi ke lokasi hutan tersebut untuk melihat sebidang tanah yang ingin mereka beli. Mungkin mereka keluar dari mobil, masuk terlalu jauh ke dalam hutan, lalu tersesat atau terkena hipotermia. Namun ada beberapa kejanggalan besar di teori ini. Mereka mengenakan pakaian ringan, padahal suhu pada saat itu atau pada malam hari bisa sangat dingin. Jarak antara mobil dan lokasi penemuan jasad hanya 3 mil, dan wilayah tersebut sudah pernah digeledah sebelumnya. Nah, pertanyaannya, mengapa jasad mereka baru ditemukan 3 tahun kemudian? Kenyataannya, hingga hari ini, tidak ada satupun teori yang bisa benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Jamieson. Apakah mereka dibunuh, tersesat, atau justru menjadi korban dari sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat? 3 kerangka ditemukan, tapi kebenarannya mungkin terkubur selamanya. Sampai hari ini, kematian keluarga Jamieson tetap menjadi misteri. Kasus keluarga Jamieson adalah salah satu kisah hilangnya manusia yang paling membingungkan dalam sejarah modern Amerika Serikat. Dan apakah kita akan mengetahui jawabannya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu punya teori tersendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Jamieson, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kasus-kasus misterius lainnya di Dosier Hitam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena kebenaran sering tersembunyi di balik bayangan.